Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini kita patut bersyukur, hari ini kita patut bersukacita. Kiranya sukacita memenuhi kita semua, karena Tuhan hari ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali hadir bersekutu di gereja, di rumah Tuhan ini. Setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tapi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk bisa saling menyapa meskipun masih secara terbatas. Kita ungkapkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan pujian, ku diciptakan untuk puji Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa keberadaan kita dari hari ke hari, penyertaan Tuhan patut kita nyatakan, patut kita sadari bahwa kita diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia dalam segala kehidupan kita dari hari ke hari, apapun itu yang kita lakukan. Kita pujikan, ku diciptakan untuk puji Dia dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan karena sukacita yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ku diciptakan untuk puji Dia. Untuk puji Dia, ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. ku diciptakan untuk puji Dia, untuk sembah Dia, agar semua ciptaan alam semesta memuji Tuhan. Mari puji Dia semua bangsa. Ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Ku diciptakan untuk puji Dia. Ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Tuhan ingin pujianmu. Tuhan ingin pujian. Tuhan ingin pujian. Tuhan ingin pujianmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ibadah raya Minggu pagi ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin.
Nats pembimbing ibadah, saya akan membacakan dari surat Galatia pasal 3 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Michael, kita akan pujikan sebuah lagu, Ku Taruh Harapku Padamu. Hanya memang kepada Tuhan saja harapan kita taruh. Semuanya, baik itu kesedihan, penyakit, bahkan keterpurukan kita, hanya kepada Dia. Kita patut berserah. Karena dialah yang menata kehidupan kita. Karena dialah yang selalu mendampingi kita, menjaga kita. Tidak pernah terlelap Tuhan kita, tidak pernah tertidur. Untuk itu apapun, bahkan cita-cita dan masa depan kita, ucapan syukur kita, sukacita kita, patut kita serahkan kepada Dia. Lagu ini juga merupakan satu doa. Biarlah kita mengaminkan lagu ini. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan lagu ini untuk menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Ku taruh harapku padamu. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Di rancanganmu ku taruh harapku, dalam hati apapun juga. Di rencanamu tak khawatir hatiku. Di rancanganmu ku taruh harapku. Di rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga. Di rencanamu tak khawatir hatiku, yang berharap tak kau kecewakan. Di rancanganmu ku taruh harapku. Di rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga. Di rencanamu tak khawatir hatiku, yang berharap tak kau kecewakan. Kau menjagaku di sepanjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menatapku dan menenunku, ku taruh harapku padamu. Di rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga. Di rencanamu tak khawatir hati, yang berharap tak kau kecewakan. Di rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga. Di rencanamu tak khawatir hatiku, yang berharap tak kau kecewakan. Di rancanganmu ku taruh harapku,
kabarku di sepanjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menatapku dan menenunku, ku taruh harapku padamu, ku taruh harapku padamu, ku taruh harapku padamu, ku taruh harapku padamu, ku taruh harapku padamu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita sehati di dalam doa. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan oleh karena kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu kami dapat melaluinya dalam berbagai aktivitas kami, bahkan pekerjaan dan usaha serta pelayanan kami. Kami percaya bahwa itu semua adalah karena kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat-Mu di dalam rumah Tuhan ini, kami sepakat untuk merayakan cinta kasih Tuhan melalui ibadah kami. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat Tuhan boleh sungguh-sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami saat ini. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghampiri hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terlebih lagi ketika kami datang kepada Tuhan membawa semua pergumulan dan persoalan hidup kami melalui kesehatian doa ini. Kiranya Tuhan menolong kami, layakkan kami Tuhan. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat kami, kehidupan dan penghidupan jemaat kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memimpin, bahkan Tuhan akan mencurahkan kasih dan berkat-berkat Tuhan melalui apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan jemaat-Mu, baik dalam pekerjaan maupun dalam semua usaha yang dilakukan. Biarlah itu semua boleh menjadi pintu berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan jemaat-Mu, khususnya di masa-masa sulit oleh karena situasi pandemi ini. Kami mengerti betul Tuhan, banyak jemaat-jemaat kami yang terdampak oleh karena situasi ini. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan tetap memberikan pertolongan-Mu. Biarlah jemaat-Mu tidak pernah putus dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong jemaat-Mu. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan mengetahui oleh karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan mendengarkan seru doa jemaat-jemaat-Mu, dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Secara khusus kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Bahkan ada yang terpapar COVID-19. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang dalam masa-masa pemulihan. Kami mendoakan kiranya Tuhan juga akan melawat mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam masa pemulihan Tuhan akan menyempurnakan kesembuhan mereka. Sehingga mereka semua boleh sehat kembali, sembuh dari segala sakit penyakit, seperti sedia kala mereka dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan tolong mereka. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan senantiasa berikan kesehatan. Kami juga memohon kiranya kepada kami semua Tuhan tetap akan mengaruniakan tubuh yang sehat dan kuat, memberkati dan mengurapi organ-organ tubuh kami agar semuanya dapat berfungsi dengan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehingga kami semua sehat Tuhan. Kami semua dihindarkan dari sakit penyakit dan dihindarkan dari terpaparnya oleh virus COVID-19. Bapa di sorga, pada saat ini kami tak henti-hentinya mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan juga untuk semua pejabat-pejabat yang terus berupaya untuk membawa bangsa Indonesia keluar
dari krisis oleh karena pandemi, baik itu keluar dari sakit penyakit maupun juga pemulihan dalam hal ekonomi. Kiranya segala upaya yang dikerjakan Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan meluruskan dan membuka jalan yang lebar Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang diupayakan boleh membuahkan hasil untuk dapat membawa bangsa Indonesia ini keluar dari pandemi ini, agar bangsa Indonesia dapat dipulihkan secara ekonomi Tuhan. Tuhan, kami juga secara khusus mendoakan untuk upaya pemerintah melakukan vaksinasi sebagai salah satu bentuk usaha untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, menyertai dan memberkati di mana-mana pun Tuhan. Saat ini tengah dilakukan vaksinasi, Tuhan memberkati. Biarlah upaya ini juga boleh menjadi jalan keluar dari Tuhan sendiri untuk bangsa kami ini dapat mengakhiri pandemi ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati agar situasi di Kabupaten Pati ini selalu kondusif, dapat senantiasa aman. Kami semua masyarakat di Kabupaten Pati dapat betul-betul hidup mematuhi protokol kesehatan secara disiplin Tuhan, sehingga angka penyebaran COVID tidak mengalami lonjakan, tetapi senantiasa bahkan Tuhan dapat berakhir di Kabupaten Pati ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami, untuk pelayanan kami, untuk persekutuan kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kami, agar semua komponen, baik itu jemaat, aktivis, pengurus komisi, majelis, dan hamba-hamba Tuhan, diberikan kesatuan hati agar kami sungguh-sungguh dapat menciptakan sebuah persekutuan yang indah di mata Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua dapat bersatu hati melayani Tuhan dengan lebih baik dan lebih sungguh lagi, sehingga keberadaan gereja kami ini semakin hari boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala konflik, dari segala perpecahan yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael dengan tema hidup dalam kasih persaudaraan. Kita siapkan hati kita dengan pujian Indahlah Umat yang Saling Mengasihi. Indahlah umat yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling perhatikan, saling menjagai. Karena itulah kehendak Dia untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan Indahlah Umat yang Saling Mengasihi. Kita pujikan lagu ini 2 kali.
Allah Bapa di sorga, inilah saatnya bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Inilah saatnya bagi kami semua untuk duduk dengan diam, duduk dengan tenang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan hati kami setiap taburan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Mu yang akan memberikan kekuatan tuntunan kepada kami semua menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika 1 pasal 4 ayat 9, demikian bunyinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hidup dalam kasih persaudaraan, ya, tentu pikiran kita ini adalah berbicara tentang kesatuan. Dan salah satu, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ancaman terhadap kesatuan, kalau kita berbicara tentang kesatuan berbangsa dan bernegara, salah satu ancaman dari kesatuan itu adalah sikap hidup yang cenderung memecah belah, sikap hidup yang menyekat-nyekat dan membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, agama maupun golongan. Apalagi kita ya, yang hidup di Indonesia ini, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara dengan keanekaragaman. Dan sering dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang namanya perbedaan itu adalah kekayaan. Tetapi jika perbedaan itu menimbulkan pembedaan, maka itu berarti ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Terlebih lagi, Bapak, Ibu, jika pembedaan itu mendorong sikap merendahkan dan menindas kelompok-kelompok yang minoritas. Adanya pihak yang merasa superior dan ada pihak yang inferior, ini menunjukkan bahwa betapa yang namanya pembedaan itu semakin menjauhkan kita semua dari cita-cita luhur kemerdekaan akan kebebasan, kesederajatan, dan keadilan sosial. Lebih jauh, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dambaan akan kebebasan, kesederajatan, keadilan sosial itu ternyata bukan hanya cita-cita kebangsaan belaka, tetapi ini juga merupakan harapan yang mendasar dalam tataran teologi. Bahwa pada prinsipnya semua makhluk itu diciptakan oleh Tuhan dengan suatu kebebasan asasi, dengan kesederajatan, dan dengan keadilan sosial. Nah, sayangnya Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, semua itu dirusak. Semua itu telah dirusak oleh sikap diskriminatif manusia sendiri. Manusia sering lupa bahwa sikap-sikap yang meninggikan diri
dan merendahkan mereka yang berbeda dengan diri kita itu sebenarnya sudah mencederai firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sikap yang menghinakan mereka yang berbeda dengan kita itu sesungguhnya telah melecehkan nilai-nilai Alkitab yang mengakui kesederajatan dan martabat manusia, ya, semuanya itu yang adalah segambar dengan Allah. Sikap yang menindas mereka yang tidak segolongan, maka itu sesungguhnya sudah mengingkari kasih sebagai dasar yang paling luhur dalam hubungan antara manusia sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala prinsip dan tindak tanduk yang melawan kebebasan, kesederajatan dan keadilan sosial, maka itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apapun bentuknya, superioritas terhadap mereka yang berbeda dengan kita itu telah melawan firman Tuhan. Bukankah sudah sangat jelas Bapak Ibu di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita ini harus mengasihi siapapun, bahkan termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Bukankah sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari untuk orang-orang yang jahat dan untuk orang-orang yang baik. Sebagaimana yang tertulis juga dalam Matius 5 ayat 45. Dan sangat jelas pula Bapak Ibu bagaimana Allah juga bertindak menyelamatkan bangsa-bangsa lain di luar bangsa-bangsa pilihan. Itulah kehendak Allah Bapak Ibu, itulah keadilan Allah. Itulah sesungguhnya kasih Allah yang tidak tersekat-sekat oleh kelompok ras, suku maupun golongan. Itulah kesetaraan Allah dalam hal pemeliharaan dan penyelamatan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bisa saja yang terdahulu itu akan menjadi yang terakhir. Artinya mereka yang merasa dirinya istimewa, yang merasa dirinya khusus, itu bisa menjadi yang terakhir. Oleh karena ketinggian hatinya, oleh karena eksklusivitasnya, dan oleh karena penindasannya terhadap orang-orang lain atau kelompok-kelompok lain. Sebagaimana yang tertulis juga dalam Injil Matius pasal 19 ayat 30. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Rasul Paulus pun memelihara semangat kesetaraan dan keadilan ini dalam pelayanannya, yang dengan sangat tegas Paulus pernah menyebutkan bahwa dirinya itu adalah rasul kaum non-Yahudi. Roma pasal 11 ayat 13. Di sana dikatakan, Paulus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku." Dan secara khusus pula Bapak Ibu di dalam teks kita ini tadi yang sudah kita baca, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9, saya akan bacakan sekali lagi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa dalam hal kasih persaudaraan tidak ada dalil lain selain mengikuti kasih dan keadilan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih, maka sesungguhnya kita mengikuti kasih Allah itu sendiri. Kita mencontoh
Bagaimana kasih Allah itu diterapkan. Soal kasih mengasihi dalam hidup kita, acuannya itu adalah kasih Allah. Dan kita tahu bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak tersekat, tidak mendiskriminasi, kasih yang mencakup sesama manusia itu secara luas. Dan kasih yang bukan sekedar perkataan Bapak Ibu, tetapi perbuatan. Itulah kasih Allah. Itulah kasih Allah. Dan semuanya sudah tahu, apalagi kita. Jemaat-jemaat dulu juga sudah tahu tentang itu. Karena sudah diberitakan kepada mereka. Bahkan sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita semua, Bapak Ibu, sangat jelas dikatakan tidak perlu dituliskan lagi. Hanya lakukan saja itu, lakukan, just do it. Lakukan, tidak perlu dikata-katakan lagi. Referensi lain dalam Alkitab Bapak Ibu, tadi sudah kita baca juga dalam ayat pembimbing ibadah. Galatia pasal 3 ayat 28. Mengatakan dalam hal inilah tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan sangat jelas di sini Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus mencatat bagaimana sikap hidup kaum beriman, yaitu mereka semua yang hidup di dalam Kristus Yesus harus membuang segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Karena apa? Karena semua manusia itu sederajat di hadapan Tuhan. Mau apapun bangsanya, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, ya, baik itu ya, berbicara tentang gender maupun golongannya, semuanya firman Tuhan mengatakan satu di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat kita simpulkan dari beberapa firman Tuhan tadi, itu semua mendorong kita Bapak Ibu untuk, nah yang pertama, ini refleksinya bagi kita, menghormati setiap umat manusia. Menghormati siapapun sesama umat manusia. Seberapapun berbedanya mereka dengan kita. Apapun bangsanya, sukunya, tingkat sosialnya, pendidikannya, gaya hidupnya. Layak untuk kita perlakukan mereka itu dengan hormat. Tidak gampang mengecam mereka, tidak gampang merendahkan mereka. Hanya karena mereka itu berbeda dengan kita. Jadi yang pertama kita diajak untuk menghormati siapapun sesama kita manusia. Lalu yang kedua Bapak Ibu, selalu mengasihi, ya, mengupayakan untuk selalu mengasihi dan berbuat yang terbaik kepada sesama kita demi keadilan sosial dan demi damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini. Ingat Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu merupakan amanat kerajaan Allah yang harus diusahakan di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah bagi kita semua adalah shalom, adalah damai sejahtera. Dan itulah tugas kita Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita untuk dapat mewujudkannya. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai komunitas. Kita bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjunjung tinggi yang namanya kesatuan dan persatuan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam peran kita masing-masing, maka kita ini hendaknya menjadi pemersatu Bapak Ibu, bukan menjadi pemecah belah. Jadilah pemersatu.
Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, mendorong terjadinya perdamaian dan jejaring dalam kegerakan sosial kemanusiaan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, gereja kita semua harus dapat menjadi pelopor dalam menjalin gerakan perdamaian, menciptakan jejaring lintas iman, lintas kelompok dalam kiprah pelayanan kita. Inilah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus menonjol, yang harus menjadi fokus dalam pelayanan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat menyatakan kasih Allah, kita dapat menyatakan kerajaan Allah itu di tengah-tengah bumi ini. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bersama mari kita saling menghormati sesama manusia. Mari kita bersama-sama terus mengupayakan yang namanya kasih, berbuat baik terhadap sesama demi keadilan sosial dan demi kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga tadi, mari kita menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Jadilah pemersatu, jangan jadi pemecah belah. Dan yang terakhir, mari kita upayakan perdamaian dengan membangun jejaring dengan siapapun juga untuk dapat menciptakan gerakan perdamaian. Lintas iman, lintas kelompok, itu yang akan menjadi kiprah kita di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tundukkan kepala dan kita membawa hidup kita kepada Tuhan, agar setiap firman yang sudah kita dengarkan tidak hanya tersimpan di dalam hati kita, tetapi juga kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapa di sorga, kami mohon kasih dan kekuatan Tuhan menjadi pendorong bagi kami untuk kami dapat mewujudkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, pun di tengah-tengah masyarakat di mana tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Kami menyadari Tuhan Yesus Kristus bahwa hidup dalam kasih persaudaraan ini menjadi perintah Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, kami yang lemah ini, kami yang sering gagal ini, kami yang sering tidak mampu untuk melakukan firman-Mu, diberikan kekuatan untuk dapat tinggal dan hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengar tadi mengajak kita untuk bersama-sama melakukan perdamaian di dunia. Meskipun sulit, tetapi kita harus tetap mencoba. Untuk itu kita aminkan lagu ini dengan pujian Serikat Persaudaraan. Kita pujikan lagu ini bait pertama, kedua, dan ketiga. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Serikat Persaudaraan. Berdirilah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, selamat bertemu dengan keluarga, selamat menapaki seminggu ke depan dengan berusaha untuk melakukan shalom.